Selamat datang kembali di kanal Air. Dan kali ini kita akan coba untuk membahas mengenai mouse handling and workspace accessories dalam seri komprehensif. Ini merupakan sebuah tema yang perlu kita ketahui sebelum kita mulai untuk membuat desain atau memodelkan di SolidWorks. Jadi untuk itu kita akan mulai buka SolidWorks kita. Dan mari kita awali dengan membuat beberapa bentuk atau shape ya, yang sederhana aja. Pertama kita coba buat center rectangle. Oke, kemudian kita coba buat garis atau line. Lalu kemudian kita mungkin buat lingkaran ya, atau circle. Jadi hal pertama yang akan kita coba ketahui yaitu bagaimana kita memperbesar atau zoom in dan memperkecil atau zoom out dari tampilan pada sebuah objek di workspace kita. Jadi misal, katakanlah kita ingin mencoba untuk memperbesar seperti ini. Jadi untuk melakukannya kita hanya perlu menggulirkan atau memutar roda scroll di mouse kita. Dalam melakukannya kita hanya perlu menggulirkan scroll ke depan untuk memperbesar dan ke belakang untuk memperkecil tampilan objek di worksheet kita. Sekarang dengan scroll ini kita dapat saksikan bahwa pointer atau pen juga berpengaruh atau terkait. Apa yang dimaksud dengan pen itu? Pen itu pada dasarnya merupakan sebuah gerakan. Kita dapat lihat, kita memperbesar dan memperkecil objek, dan oleh karena itu, objek kita terlihat mendekat dan menjauh dari mouse atau kursor. Jadi itu merupakan akibat dari pen atau gerakan itu sendiri. Jadi bagaimana kita memiliki pen itu? Kita bisa lihat, jadi katakanlah seumpamanya kita ingin untuk fokus ke sisi sudut pojok ini, sehingga kita perlu untuk mengarahkan kursor kita ke arah pojok itu, di tengah-tengah atau di pusat dari screen atau tampilan workspace kita. Jadi dengan zoom atau memperbesar, kita bisa ketahui bahwa pen atau gerakan juga terkait atau berpengaruh. Kemudian selanjutnya itu merupakan rotate atau rotasi, putaran gitu ya. Jadi putaran bisa kita lakukan dengan cara menahan scroll button atau roda scroll, atau kita bisa arahkan mouse dengan membuat gerakan kursor itu memutar. Sehingga bisa kita lihat putaran atau rotate akan terjadi. Jadi inilah putaran atau rotate yang berkaitan dengan mouse, dan rotate ini khususnya untuk 3D modeling, dan kita akan coba lihat 3D modeling itu. Dan ketika itu, rotate atau putaran berperan penting dalam memvisualisasikan objek. Namun di sini di gambar 2D, rotate tidak terlalu dibutuhkan. Jadi misal katakanlah kita tidak sengaja membuat sebuah kesalahan dengan memutar objek, sehingga membuat kita ingin mengembalikan tampilan menjadi perpendicular atau tegak lurus lagi, sehingga saat itu kita dapat menuju ke bagian ini. Ini merupakan view toolbar atau display toolbar dengan berbagai menu penunjangnya, yang mana akan membantu kita dalam menampilkan objek yang kita punya atau modelkan dalam berbagai tampilan sudut pandang atau sisi. Kita bisa lihat ada zoom atau memperbesar dan yang lain sebagainya tersedia di toolbar bagian ini sekarang. Jadi lalu kita dapat menemukan bahwa ada view orientation tool di view toolbar, dan kemudian kita bisa klik panah ke bawah kecil ini. Saat kita klik itu, sebuah box atau kotak akan mengelilingi objek yang kita punya. Sehingga pada dasarnya dengan bantuan dari kotak ini, kita dapat memilih salah satu dari sisi penampang yang kita kehendaki untuk kita lihat dari sudut itu, atau sudut pandang yang akan kita gunakan. Jadi ketika misal kita pilih dari sudut pandangan dari atas, maka seperti inilah gambarannya. Jadi dengan bantuan alat ini kita bisa melakukan hal itu, dan ada juga pilihan rincian sudut pandang di sini. Dengan bantuan ini kita bisa memvisualisasikan objek kita dalam sudut pandang standar seperti top atas, left atau kiri, front atau depan, right kanan, back belakang, dan kemudian bottom atau dari bawah. Dan itulah standard views atau pandangan standar yang dapat kita pilih. Kita juga memiliki normal to di sini. Jika kita klik ini, maka objek yang kita punya akan kembali normal seperti semula atau dari sisi sudut pandang yang kita pilih pada awal akan membuat model. Di software yang lain mungkin biasa disebut dengan nama Sketch View. Dengan bantuan tool ini kita bisa langsung mendapatkan Sketch View. Seperti saat saya ingin kembali ke Sketch View, saya bisa klik tool itu dan langsung bisa kembali ke sudut tegak lurus atau normal ke layar kita. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk mendiskusikan mengenai box type selection atau menyeleksi menggunakan box, atau sederhananya kita membuat blok atau memblok gitu aja ya. Seperti yang biasa kita lakukan, dengan bantuan itu kita dapat memilih atau membuat box atau kotak blok untuk memblok objek apapun yang kita ingin cakup atau memilihnya, sehingga objek-objek itu akan terpilih. Jadi pada dasarnya hampir semua hal yang kita lakukan di UPC, yang mana hanya klik tombol klik kiri, dan itu akan memilih atau mencakup dengan mendrag atau memblok objek-objek itu. Jadi itulah yang disebut dengan box type selection. Kemudian sekarang jika kita ingin menghapus sebuah objek, bagaimana caranya menghapus sebuah objek? Kita hanya perlu untuk mengklik pada objek yang kita ingin hapus, dan kemudian cukup dengan tekan tombol delete dan terhapus. Jika kita ingin menghapus beberapa atau sejumlah objek, maka kita perlu untuk menekan tombol control di keyboard,
dan kemudian kita pilih objek yang ingin kita hapus. Seperti di sini kita misalkan ingin memilih garis ini dan garis dari persegi panjang ini untuk dihapus. Lalu setelah kita tekan tombol delete maka itu akan terhapus. Jika kita ingin membatalkannya atau membalikan seperti semula, maka kita hanya perlu untuk undo, atau seperti pada umumnya kita hanya perlu menekan Ctrl plus Z secara bersamaan dengan kita menahan di Ctrl kemudian tekan huruf Z, dan kita bisa lihat kita mendapatkan objek itu kembali. Jadi Ctrl Z akan berfungsi sampai kita save atau menyimpannya. Jadi setelah kita menyimpan atau save objek itu, maka itu tidak bisa berfungsi setelah kita melakukan saving, tidak bisa kembali seperti semula sebelum kita save. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus seluruh objek yang ada di tampilan layar kita juga bisa melakukan box type selection atau memilih seluruh objek yang ada dengan membloknya, ataupun alternatif lain yaitu dengan Ctrl A, sehingga seluruh objek di layar tampilan akan terpilih. Lalu kita cukup menekan tombol delete dan terhapus. Itu akan menghapus objek-objek yang ada di workspace kita. Jadi mungkin itu sejumlah atau beberapa hal yang berhubungan atau terkait dengan mouse dan juga sejumlah aksesoris yang ada dalam workspace. Namun sebelum itu kita masih ketinggalan suatu hal di sini, yaitu tool zoom atau memperbesar di sini. Di atas ini kita juga dapat melakukan zoom atau memperbesar secara manual dengan menggunakan opsi tool ini. Kemudian katakanlah kita telah memperbesar atau zoom di sebuah area pada objek, ataupun kita ingin menyesuaikan dengan layar atau tampilan, sehingga pada dasarnya kita bisa mengeklik atau memilih opsi ini, yang mana zoom to fit, dan kemudian tampilan kita akan menyesuaikan atau objek-objek yang kita miliki akan menyesuaikan dengan layar tampilan kita. Dan ini zoom to an area. Jadi dengan menggunakan tool ini kita dapat memperbesar tampilan pada sebuah objek secara lebih spesifik atau area tertentu. Jadi katakanlah misal kita ingin memperbesar tampilan pada objek ini di pojok atas persegi panjang ini, lalu ketika itu kita bisa menggunakan tool zoom to an area dan membuat box seperti struktur box pada umumnya, maka itu akan memperbesar pada objek dan fokus ke pojok atas dari persegi panjang itu. Jika kita ingin menyesuaikan layar kita kembali, klik atau pilih saja zoom to fit, maka layar akan kembali menyesuaikan. Dan ini merupakan previous view atau pandangan sebelumnya. Dengan tool ini kita bisa secara langsung atau instan kembali ke pandangan sebelum kita ke pandangan yang ini, atau satu pandangan sebelum pandangan sekarang yang kita lihat. Dan kita bisa saksikan kita kembali ke pandangan saat kita memperbesar pada pojok atas persegi panjang itu. Jadi inilah satu pandangan ke belakang sebelum kita ke pandangan yang saat ini. Pada seri selanjutnya, ketika kita akan melihat lebih banyak objek dan tools, kemudian kita akan melanjutkan dengan beberapa hal yang lebih lanjut di sini, seperti section view dan semuanya. Tapi mungkin pada kesempatan ini kita cukupkan. Jadi mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita pada kesempatan ini, dan kita akan bertemu di video seri berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.